Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, semoga selalu dalam kesehatan dan limpahan dari rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita awali bersama-sama dengan membaca doa agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan rahimnya kita masih bisa belajar walau dalam keadaan yang sangat terbatas. Di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak amal, tingkatkan iman agar tidak sia-sia bulan Ramadannya, dan jangan lupa tetap kita meminta kepada Allah agar apa yang terjadi pada kita semua bisa segera berakhir, kita bisa belajar di dalam kelas bersama-sama, dan wabah ini segera pergi dari muka bumi insyaallah. Karena doanya orang berpuasa itu diijabah, dan doanya orang berbuka itu tidak tertolak. Jadi jangan lupa berdoa ya. Kali ini saya buatkan sebuah video agar lebih jelas penjelasannya, karena jujur saja saya sudah ingin sekali kita membahas tentang Al-Quran di dalam kelas, tapi karena terbatas, jadi kita pakai video saja ya. Pembahasan kali ini tentang bab terakhir, yaitu bab 11 mengenai toleransi sebagai alat pemersatu. Ya. Toleransi materinya bisa dikaji atau dibaca di buku bab 11, buku paket hijau, atau buku modul merah. Saya tidak ada. Beberapa saya juga tidak mengerti. Silahkan dibaca-baca semuanya. Apa itu toleransi, bagaimana dalil-dalilnya, dan bagaimana materi isinya ya, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, toleransi adalah materi yang atau pembahasan yang akhir-akhir ini menjadi sangat sensitif, karena secara entahlah, dulu kita hidup, umat Islam hidup itu dalam keadaan yang damai dan teratur. Indonesia apalagi, kita hidup dalam keadaan damai dan teratur. Tapi entah sejak kapan kita istilahnya diprovokasi lah atau apalah agar hidup kita itu terpecah belah. Islam hadir sebagai ajaran agama yang mempersatukan umat. Islam hadir sebagai ajaran agama, satu-satunya ajaran agama yang mempersatukan umat. Kaum muhajirin, kaum ansor, awalnya berseteru, kemudian mereka bersatu. Nah, ini karena adanya ajaran syariat yang mengerti, memahami bahwa kita hidup itu dalam perbedaan. Kita hidup tidak sama. Jadi kita diajari untuk mengerti bahwa setiap orang tuh memiliki cara, memiliki kebiasaan, pokoknya memiliki perilaku yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mencela atau menghina mereka, tapi tugas kita adalah mengerti gitu. Ya, jadi sangat keliru jika banyak orang menganggap ajaran Islam ini sangat tidak toleran, sangat salah. Biasanya kalau sudah mulai ada perayaan ajaran agama lain, wah, yang kemarin kan viral, saya tidak usah sebut ya. Jadi kalau ada perayaan agama lain, wah, kalau tidak mengucapkan nanti tidak toleran. Nah, salah itu, keliru. Karena dalam hal berakidah kita harus tegas, dalam hal bermuamalah kita boleh. Jadi kalau berinteraksi dengan orang yang berbeda, bebas ya. Beda dalam hal apapun, suku, agama, ras, bebas, silahkan. Tetapi dalam hal akidah tentang Allah, tentang Rasulullah SAW, tentang hukum-hukum Islam harus tegas. Oh, ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, gitu. Bisa dipahami dulu ya. Ingat, poin pertama adalah Islam adalah ajaran agama yang mengajari untuk hidup berdampingan, saling mengerti, dan damai. Sejarahnya memang seperti itu, dari dulu memang seperti itu. Ketika kepemimpinan itu dipimpin oleh syariat Islam, semua hidup berdampingan dalam damai.
Tapi kalau sudah dipimpin oleh ajaran yang lain, wah itu ada kasta, ada suku, ada perbedaan klan begitu. Ya. Jadi terjadi setelah perang salib. Nah, kalian baca-baca saja, cari referensi. Jadi jangan melulu menyalahkan orang, wah itu kok nggak toleran dia Islam tapi nggak toleran. Nah, salah. Yang pertama adalah Islam sebagai ajaran yang paling mengerti perbedaan dan kita harus memahami. Yang kedua, dalam hal akidah kita harus tegas, dalam bermuamalah boleh kita fleksibel begitu ya. Nah, ketegasan dalam akidah itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Bisa dibuka Al-Qur'annya, Quran surat Al-Kafirun, dan dibaca artinya. Karena kita sering membaca Quran tapi nggak tahu artinya. Makanya kita belajar hal ini ya, biar ngerti, biar kenapa sih kok kok kita harus tegas dalam hal akidah dan ketegasannya itu bentuknya seperti apa. Jadi jangan melulu ajaran Islam ini kasar, tidak, salah itu. Yang kasar itu pemikiranmu yang tidak mau mengerti dan tidak mau belajar ya. Dan tidak mau cari tahu. Nah, makanya sekarang kita belajar biar tahu ya. Al-Kafirun silahkan dibaca dulu. Sambil membaca, sambil saya menjelaskan, nanti kalau masih ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, qul katakanlah ya ayyuhal kafirun kepada wahai orang-orang kafirun. Nah, ayat ini kan sempat jadi pro dan kontra. Nah, Al-Quran mau diamandemen. Jadi ayat ini dikritik oleh banyak orang yang tidak seakidah dengan kita, mengatakan mereka tidak mau dipanggil sebagai kafirun. Padahal kata kafirun datangnya dari mana? Dari Al-Quran. Bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buat istilah yang dibuat oleh manusia, tapi dari Quran. Kalau datanya dari Quran, berarti siapa yang menyebut mereka kafirun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka disebut kafirun? Apa arti kafirun? Nah, ini orang yang gak ngerti, termasuk orang Islam sendiri, suka cari-cari ya. Mereka ini suka memecah belah begitu. Iya, jangan sebut-sebut kafir itu, kamu gak toleran. Nah, keliru. Orang Muslim bilang kayak gitu, keliru besar. Al-Qur'annya sendiri dia cela, terus bagaimana? Kafir itu artinya apa? Kalau dalam bahasa, kita tengok dari sudut kebahasaan, yang pernah belajar bahasa Arab, saya juga hanya mengerti sedikit ya. Kalau di dalam bahasa Jawa kita kenal dengan istilah bahasa kromo alus, kromo inggil, ngoko dan sebagainya. Nah, kafirun ini kata yang tingkatan kesopanannya paling tinggi di dalam sastra Arab untuk menyebut orang-orang yang tidak seakidah. Jadi dalam bahasa Arab, nanti kamu bisa cari tahu kalau tidak percaya. Kata ini adalah kata yang memiliki nilai kesopanan paling tinggi, paling santun, paling beradab. Kalau bahasa Jawa kita kenal dengan kromo inggil. Kok bisa gitu? Artinya apa? Nah, secara bahasa, kafirun ini artinya adalah orang-orang yang tertutup. Dalam hal ini, tertutup hatinya. Dari apa? Dari syariat Islam, dari hidayah Allah, dari risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semuanya berasal dari Allah, ajaran Islam yang hak, yang benar, yang tidak mengandung kesalahan. Maka disebutlah mereka ini yang tidak paham, mereka ini yang berbeda, mereka ini yang agamanya tidak Islam, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang tertutup hatinya. Sopan nggak kira-kira? Orang Arab nggak ada yang protes, karena apa? Mereka tahu ini sopan. Orang Indonesia aja ini pada protes, nggak ngerti bahasanya, belajar bahasa Arab tidak pernah, tahu-tahu menafsirkan, wah ini tidak sopan, kafir itu tidak sopan.
Begitu ya. Nah, tentang kafirun. Makanya berhati-hati, orang Islam sendiri banyak. Wah, nyebut-nyebut kafir. Memang adabnya kita mengkafirkan orang itu tidak boleh. Wah, kafir kamu, nggak boleh. Tapi kita menyebut mereka kafir tidak masalah. Ingat ya, secara bahasa kafirun ini paling santun. Makanya di dalam bahasa Inggris, bahasa itu kan ada banyak kata serapan. Kafirun ini di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah cover. Cover, penutup. Ya. Kan penutup. Kayak kopi, kafi, dari bahasa Arab kahwah. Jadi itulah artinya. Bahasa yang paling santun, Allah yang membahasakan untuk menyebut mereka yang belum masuk Islam, yang belum tersentuh hatinya, yang masih tertutup hatinya dari ajaran syariat Islam. Ayat pertama ya. Wahai orang-orang yang kafirun, la a'budu ma ta'budun. Jelas, tegas, ini yang saya bilang. Tegas dalam akidah, fleksibel dalam muamalah. Tegas, la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang yang tertutup hatinya, yang tidak seakidah dengan saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Karena Tuhan kita beda. Ditegasin lagi sama Allah, 2 kali disebutkan. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Tuhan kita beda. Kemudian, dan aku juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Diulang 2 kali kan? Kamu tidak sembah apa yang saya sembah, dan saya tidak sembah apa yang kamu sembah. Tegas. Saya tidak ikuti ajaranmu, kamu tidak ikuti ajaran saya. Saya hargai kamu beribadah, kamu hargai saya beribadah. Saya hormati kamu dalam ibadah, kamu hormati saya dalam ibadah. Saya hargai caramu berdoa, kamu hargai cara saya berdoa. Saya hargai kamu beribadah yang setiap hari ini. Kemudian kamu hargai saya yang harus sehari 5 kali. Nah, itu kan enak. Jadi tidak perlu kamu temanku ya kamu harus ngucapin. Wah, gak bisa. Jadi tegas ya. Ini akidah saya. Tidak boleh dicampur adukkan kata Allah. Karena tegas. Di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi sangat amat tegas ya. Tidak dicampur adukkan. Oke, dari sini kita bisa pahami turunan dari ayat ini adalah kita tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan oleh ajaran agama orang lain, termasuk dalam hal berdoa. Makanya dulu mungkin ada kelas yang pernah saya sampaikan, berdoa seperti ini itu tidak boleh. Berdoa kita begini, bukan begini. Ini namanya tasybuk. Caranya agama lain. Jadi kita berdoanya begini. Gitu. Jadi kita tidak ikuti apapun, bahkan caranya pun kita tidak ikuti. Karena apa? Ayat ini sudah jelas. Bahkan maknanya pun tersurat, tidak tersirat. Jelas. Tidak usah kita bertanya. Sebagai orang yang beriman dan ingin menjadi orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Jangan melanggar, jangan mencari-cari. Nah, itu. Yang pertama, tidak mengikuti ajarannya. Yang kedua, tidak memberikan ucapan. Apa hubungannya ucapan ini? Toh ketika saya mengucapkan, saya tetap Islam. Ya, akidahmu tidak masalah. Tapi kamu menduakan Allah. Analoginya begini, logikanya. Kamu mengucapkan, "Hei, selamat hari raya, bla bla bla." Ketika kamu mengucapkan selamat. Oke, begini saja. Kamu mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya. Semoga begini. Setuju nggak kalau temanmu itu usianya sudah bertambah ya? Atau kalau menurut versi saya berkurang ya?
Setuju nggak kalau dia usianya bertambah? Yang awalnya 15 jadi 16 tahun, yang awalnya 16 jadi 17. Setuju kan? Tidak ada yang menyangkal kan? Selamat ulang tahun ya, masa kamu udah 17 sih? Harusnya kan kamu masih 11. Kan nggak ada. Itulah dibalik makna selamat itu, yaitu termasuk selamat hari raya. Selamat hari raya ya. Oh, artinya ada persetujuan secara lisan dengan ajaran dia. Sekali lagi, ada persetujuan secara lisan dengan ajaran orang lain. Yang maknanya, jika kita setuju, artinya kita menduakan Allah. Karena Tuhan kita hanya satu. Kalau kita setuju dengan ajaran yang lain, kita setuju bahwa Tuhan ada banyak. Bahwa Tuhan berupa berhala. Bahwa Tuhan bentuknya begini. Padahal Tuhan kita hanya Allah. Jadi kamu jangan selingkuh ya. Kamu jangan mendua. Dengan mengucapkan selamat. Coba bayangin. Diduakan itu mau nggak? Tak mau. Makanya kita jadi muslim yang setia ya. Jangan mengucapkan selamat. Toleransi tidak ditandai dengan ucapan selamat. Nanti saya kirim videonya Ustaz Felix. Bapaknya berbeda ajarannya. Tapi mereka damai-damai aja. Ini orang zaman sekarang banyak yang menggunakan isu toleransi untuk merendahkan ajaran syariat kita, syariat Islam ya. Karena menganggap kita ini tidak toleran. Padahal dari dulu sampai sekarang ajaran kita ini yang memersatukan banyak bangsa. Tidak pernah kita memecah belah ya. Nah, itulah tentang al-kafirun, bisa dipahami dan tolong dipahami dan tolong jangan dipotong video saya ya. Jadi ada ketegasan kita dalam akidah bahwa memang harus seperti itulah adanya. Bu, tapi saudara saya begini. Nah, kalau saya diundang di acara jamuannya gimana? Apa yang dilakukan? Kita contoh Ustadz Felix saja. Bapaknya kan beda akidahnya. Setiap hari raya selalu diundang. Beliau beliau datang ke undangannya. Beliau tidak memutus silaturahim dan memutus hubungan dengan bapaknya, tidak. Beliau datang, tapi tidak ada kalimat ucapan. Beliau datang bukan karena perayaannya, beliau datang karena itu adalah keluarga saya, karena itu adalah bagian dari bermuamalah, termasuk menghadiri undangan. Nah, itulah toleransi. Asbabun nuzulnya apa sih ayat ini? Nah, sedikit saja saya sampaikan. Dulu ada seorang jahiliyah, seorang jahil dari kafir Quraisy, namanya kalau tidak salah Uqbah bin Abdul Mu'id, yang menantang Rasulullah. Wahai Muhammad, kan kalau mereka manggil nggak pakai Rasul ya. Wahai Muhammad, kita tukeran aja deh. Jadi kamu sembah apa yang aku sembah, gantian kalau ajaranku enak, kamu nanti pakai ajaranku. Tapi nanti kebalik, aku sembah apa yang kamu sembah. Kalau ajaranmu enak, nanti aku pakai ajaranmu. Jadi pakai coba gratis. Nah, ini kemudian langsung dijawab sama Allah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Saya tidak sembah apa yang kamu sembah. Kalau kamu tidak mau sembah apa yang saya sembah, ya sudah. Yang penting saya sudah menyeru, saya sudah sampaikan. Kalau nggak mau, ya sudah. Tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, dalam Quran surat Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada. Jadi, siapa yang tidak tolerannya? Umat Islam atau siapa? Ajaran kita seperti ini. Kita bukan tidak toleran. Kita hanya tegas dalam akidah dan kita tidak mau menduakan zat yang maha memberikan segalanya kepada hidup kita. Oke. Nanti kalau teman saya ngomong gimana? Jelaskan. Sorry ya. Karena sekarang sudah mengerti dan sudah belajar, jelaskan baik-baik. Kalau dia nggak ngerti gimana? Cari teman yang lain. Pasti ada ganti yang lebih baik. Dia saja tidak mau mengerti dirimu dan akidahmu dan pilihan dari syariat agamamu. Bagaimana dia bisa kamu jadikan teman? Tapi jangan bermusuhan ya. Jangan nanti habis ini manggil temannya yang tidak seakidah. Woi, fir, kafir. Nggak boleh. Tidak boleh ya. Lu usah cari musuh ya. Tetap kita berbuat santun dan berbuat baik. Kemudian tetap bermuamalah, tetap berhubungan dengan sewajarnya. Itu tentang al-kafirun.
Oke, yang paling mendasar dari bahasan toleransi adalah tentang toleransi beragama. Tapi kalau pembahasan yang lain seperti suku, ras, dan ini bagaimana? Nah, dalam syariat itu sudah dijelaskan kita harus toleransi. Al-Hujurat ayat 13, ya lupa enggak? Dulu pernah dihafalkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Aduh, saya lupa mana. Al-Hujurat ayat 13 ya. Ya ayuhan nasu, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, nah ini bukan cuman kepada muslimin atau mukminin saja, tapi seluruh umat manusia. Mana ya surat Al-Hujurat? Nanti dicari ya, Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, kita diciptakan oleh Allah wa untha dalam keadaan berbeda-beda, beda suku, beda ras, beda pemikiran, beda pendidikan, beda kebudayaan, beda semuanya. Tapi perintah Allah untuk saling lita'arofu, mengenal. Dari mengenal kita mengerti, dari mengerti kita memahami. Makanya kalau dulu awal kelas 1 kalian berkenalan dengan teman-teman, kan kalian gak saling kenal, jadi gak ngerti sifatnya gimana. Tapi begitu kelas 2 kamu sudah kenal, kamu pahami, oh konco kuki wong mutungan, oh konco kuki wong ngene gitu. Kan lama-lama mengerti. Jadi akhirnya apa? Mengenal tuh begitu, kita kenali. Oh ajarannya ini tuh begini, kita kenali. Oh dia beribadahnya begini, kita kenali, kita pahami. Oh ada teman kita dari Papua, rambutnya memang keriting, kulitnya hitam, kita pahami. Tidak perlu rasis. Justru ajaran yang paling rasis itu bukan ajaran Islam. Coba kamu tengok Amerika, gara-gara ada virus corona, kamu kalau mau cari data, mau cari video, banyak orang Amerika, kemarin saya lihat videonya soalnya, ada orang Amerika itu sampai berseteru atau memukul orang-orang dari etnis Cina karena menganggap etnis Cina itu membawa virus. Karena gara-gara etnis Cina, gara-gara orang-orang Cina itu virus jadi tersebar dan kehidupan jadi tidak enak. Rasis sekali kan? Padahal kita apa begitu sama etnis Cina? Nggak ada. Karena apa? Karena lita arofu. Kita mengenal, bukan salah orang-orang Cina yang di sini, tapi salah yang ada di sana kan gitu. Ya entahlah apa yang terjadi dengan virus itu, karena sebagai senjata biologis kah atau apalah, enggak tahu, wallahu alam. Beritanya masih simpang siur ya. Tapi dari sini kita mengerti, itulah Islam rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Kita memahami perbedaan itu dan mengenali perbedaan itu sebagai sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang layak untuk diperdebatkan dan perselisihkan. Makanya dalam ajaran kita tidak ada istilahnya apa ya? Tidak ada perbedaan kasta atau keturunan, golongan, gak ada. Semua orang di mata Allah adalah sama, yang membedakan hanya takwa dan keimanannya. Begitu. Kita tidak bisa mencela orang yang lahir dari rahim yang tidak bisa dipilihnya. Kita gak bisa milih untuk lahir dari rahim yang mana kan. Makanya jangan pernah cela orang hanya karena fisiknya, hanya karena rasnya, hanya karena sukunya, nggak boleh. Karena apa? Islam mengajari begitu. Nah itulah toleransi dalam hal yang lain ya. Kalau sesama agama, apakah kita harus toleransi? Harus. Kita hidup di Indonesia saja, ada berapa banyak pemahaman tentang agama Islam, banyak kan? Gampangannya lah, lebih saya sederhanakan lagi. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persis, ada HTI, ada LDII, ada MTA dan sebagainya. Kita pahami, tidak usah mencela. Oh, kamu Muhammadiyah, aku NU. Berarti kita berbeda. Berarti kalau kita berbeda kalian kafir. Salah itu.
sesama muslim, kita juga harus saling toleransi. Cuman toleransinya berbeda. Kalau dengan orang kafir kita tegas akidahnya, kalau dengan umat Islam kita mengerti, oh dia berbeda karena kitabnya berbeda, kitab fikihnya, karena dia mengikuti ulama yang berbeda, karena dia begini. Karena apa? Sejatinya muslim itu satu tubuh. Jika ada satu bagian yang sakit, maka semua anggota tubuh juga ikutan sakit. Jadi meski kita berbeda, kita memiliki ikatan dalam syariat Islam selama mereka ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau dengan orang kafir harus tegas. Kalau dengan orang muslim, sama-sama muslim tapi berbeda, istilahnya kita lebih lembut walau kita berbeda. Nah itulah poinnya adalah dalam toleransi kita harus saling mengerti perbedaan, dalam toleransi kita harus saling memahami, dalam toleransi itu melahirkan sifat yang tidak keras dan tidak keras kepala, tidak egois, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling bagus dan paling tinggi derajatnya, gak merasa begitu. Tapi kita merasa semua manusia itu sama, yang membedakan adalah keimanan dan ketakwaan dan bagaimana kita menyikapi hal itu. Oh, kalau dengan orang kafir begini, kalau dengan orang sesama orang muslim begini, kalau dengan orang yang berbeda sukunya begini. Nah, porsinya pas ya. Jadi begitu, cukup tentang materi toleransi. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan saya berharap kalian mendengarkan hal ini dengan detail dan serius. Walau tidak ada tindak lanjut dari materi ini, saya ingin kalian bisa mengerti. Harapan saya bukan hanya sekedar istilahnya ini materi dan kemudian hilang, tapi saya berharap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengerti bahwa orang itu punya sifat yang begini, mengerti ya kita toleransi dalam Islam, belajar humanisme, jadi memanusiakan manusia ya. Jadi tidak menganggap bahwa oh ya aku ki wong ngene, nggak boleh. Tapi kita mengerti dari sudut pandang yang berbeda. Kalau sudah begitu, insya Allah hidup kita juga bisa saling mengerti dan memahami. Begitu, cukup dari saya. Semoga puasanya berkah, lancar, dan ilmunya bermanfaat. Dan kamu bisa belajar lebih baik lagi. Dan kita semua berharap agar wabah ini bisa segera berakhir. Bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa berada di kelas bersama-sama. Dan belajar asik bersama-sama seperti sedia kala. Gitu, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.